Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ampusada. Hari ini tanggal 31 Desember tahun 2023, akhir tahun pas teman-teman. Dan besok sudah tahun 2024. Gimana 2023? Mantap ya. Untuk tahun 2024 kita lanjutkan buat kenangan-kenangan indah teman-teman. Oke. Di akhir tahun ini dan di awal tahun ini saya akan melakukan trip dari terminal Purabaya Bungur-Asih, tepatnya di Sidoarjo teman-teman. Ini saya sudah berada di terminal sekarang pukul 2:30. Nah, ini saya mau balik menuju ke Lombok teman-teman, menggunakan salah satu bus angkatan dari Jakarta ke Bima, tetapi tidak bisa full ya teman-teman. Dan saya bisa naik dari terminal Purabaya Bungur-Asih ini menuju ke Mataram teman-teman. Tapi minimal nanti mewakili teman-teman yang penasaran juga ya. Oke teman-teman, untuk sekarang ini tadi saya sudah laporan ke agennya. Nanti untuk agennya saya tulis di kolom komentar ya, kira-kira bisa apa teman-teman. Ini dia busnya teman-teman. Purabaya Bungur-Asih Sidoarjo sampai di sini. Dan ini saya sudah berada di terminal Purabaya Bungur-Asih Sidoarjo teman-teman, seperti tadi yang sudah saya informasikan ke teman-teman ya. Nah sekarang tadi saya sudah laporan ke agennya, kita langsung menuju ke shelter bus keberangkatan teman-teman. Oke, kita langsung menuju ke shelter bus keberangkatan. Kita mungkin untuk review eksteriornya terlebih dahulu kalau sudah ada busnya, tapi kalau belum ada ya kita hunting tipis-tipis di terminal Purabaya Bungur-Asih. Oke, let's go, ciao. JB5 Restu teman-teman. Ini mau tak naikin tadi sih sudah naik ya bus Restu, tapi yang ini JB5 teman-teman, cakep abis ya. Nah ini dia JB5 bus Restu teman-teman. Nah, asli cakep bener ya. Ini jurusan Ponorogo, Pacitan kalau tidak salah teman-teman. Oke, kita hunting tipis-tipis di bawah aja langsung ya. Nah oke teman-teman, oke, sesuai dengan judulnya, ini trip terjauh ya mungkin ya, melewati 2 pulau maksudnya, dari Jawa ke Bali, Bali ke Lombok teman-teman. Tapi ya nanti lain kali mungkin kita full trip. Kenapa saya pilih dari Surabaya teman-teman? Salah satunya karena bus-bus yang dari arah Jakarta menuju ke Lombok itu tidak ada yang langsung, atau ke Sumbawa itu tidak ada yang langsung teman-teman. Pasti ke mana? Ke terminal Purabaya Bungur-Asih ini terlebih dahulu, dan setelah itu mungkin sorenya baru berangkat, seperti halnya bus yang di belakang saya dan di sebelah sana ini teman-teman. Jadi hari ini keberangkatan dari Surabaya ada 1 bus, dan dari Jakarta ada bus yang kedua. Jadi hari ini Tiara Mas jalan 2 bus teman-teman. Oke, sambil nunggu busnya berangkat, kita hunting tipis-tipis di terminal Purabaya Bungur-Asih. Ada bus-bus apa saja yang ada di terminal Purabaya jam 14.48 atau 14.50 teman-teman. Nanti bus ini rencananya berangkat jam 4 sore. Masih ada waktu kurang lebih 1 jam. Oke, let's go, kita hunting
di terminal ini teman-teman. Ternyata sama teman-teman, busnya juga dari Jakarta tadi. Tak pikir tadi tambahan dari Surabaya, ternyata dari Jakarta tambahan teman-teman. Luar biasa, jalan 2 unit dari Poris menuju ke Bima teman-teman. Bus angkatan jarak jauh luar biasa ini. Oh ya, oke, kita anting-anting dulu ya. Di sini ada KYM Trans tujuan Jakarta. Seperti biasanya teman-teman, logonya menarik sekali. Dan yang di paling ujung teman-teman ada Carina Double Decker. Ini dari Malang kelihatannya teman-teman. Dan yang di sebelah sini ada Tiara Mas. Ini sama jurusannya. Lalu Maju Muda Mandiri ini teman-teman jurusan Jakarta. Depannya ada Rasa Sayang. Tujuan Bima juga teman-teman. Rasa Sayang juga jalan dua bus dari Jakarta. Satu ini dan satu yang di depan sana teman-teman. Nah itu yang di sana teman-teman. Nah ini Sugeng Rahayu dan Jaya Utama Pantura. Nah untuk bus Jakartaan masih baru 2 bus, yaitu KYM Trans dan Lorena teman. Datang Pahala Kencana Tebu Ireng teman-teman. Ini body Zeppelin ya. Ini apa, PO bus tua juga, udah lama. Ini tujuan Jakarta juga teman-teman. Ini tidak tahu ini dari mana ini yang Pahala Kencana. Kalau teman-teman tahu silakan komen di kolom komentar. Pakai sasis Mercy OH 1526 teman-teman. Oke, kita review untuk eksterior bis dari Tiara Mas, julukan Kaisar Muda Rossoneri teman-teman. Bus ini menggunakan bodi dari Adiputro Jetbus 3 Plus yang sudah geprek Voyager teman-teman. Dan ini cakep bener ini armada ini menggunakan sasis Hino. Ayo, Hino apa teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar teman-teman. Dan untuk pengetahuan saya juga ya, sama-sama belajar teman-teman. Secara umum teman-teman sudah tahu lah ya, dari Adiputro Jetbus 3 ya pada umumnya lah Jetbus 3 teman-teman. Kita nanti review untuk interiornya kalau bus sudah berjalan, atau ya habis gini lah kita review untuk interior bus dari Tiara Mas yang julukan Kaisar Muda teman-teman. Oke, kita langsung masuk dan kita review untuk interiornya teman-teman. Wih, datang Tiara Mas. Ini tambahan dari pariwisatanya teman-teman. Tambahan ini kayaknya ini. Ini sama-sama menuju ke Bima atau ke Jakarta, ini kurang tahu juga ini teman-teman. Nanti kita tanyakan ke agen teman-teman. Ini yang Jetbus 2 yang lama ya, Adiputro. Ralat kalau salah teman-teman. Lah ini kok pergi? Atau hanya ngantar teman-teman ini? Bus yang Tiara Mas ini. Kalau informasi sementara sih tadi yang saya dapatkan 2 bus teman-teman jalan dari Surabaya, dari Jakarta maksudnya. Mungkin itu dari apa? Dari penjemputan mana mungkin ya. Jaya Utama terbaru yang SR3 teman-teman. Ini ke Semarang. Ganteng ya SR3 warna merah itu loh. Ada apa namanya? Ada Gunung Harta ya warna merah ya. Dan Jaya Utama ini teman-teman. Hino pakai sasis Hino RM280 yang sudah Euro 4. Bagasinya tembus ini teman-teman. Dan ini asli ini menarik sekali. Pengen nyoba ini teman-teman. Kapan-kapan lah, kalau kita ada waktu longgar banyak ya teman-teman. Ini cakep bener ini. Nah oke teman-teman, kita sudah berada di dalam kabin. Dan ini dia kursi yang akan kita tempatin teman-teman. Kursi dari Hairibak Kencana yang jumbo teman-teman. Sudah ada leg restnya ya. Dan ini dia posisi duduk saya dengan tinggi 178 cm masih aman ya. Dan di bagian depan ini tersedia pegangan, dan ini ada kecil
Biasanya saya gunakan untuk cantolan plastik teman-teman. Dan di bagian depan ini juga sudah tersedia cup holder dan ruang penyimpanan karet. Apa ini? Masih ada sampahnya teman-teman. Mungkin penumpang sebelumnya ya. Dan di bagian sini ini untuk reclining seat, kursi bisa direbahkan ya. Dan di bagian bawah sini juga tersedia leg rest teman-teman. Yang ini asli, ini kursinya empuk banget. Untuk adjust leg restnya ada di sebelah sini. Nah ini dia teman-teman, ini empuk banget ini. Apalagi cekungannya dari rimba kencana ini loh yang bikin nyaman. Dan tersedia selimut juga untuk di malam hari ini, selimut tipis lah ya teman-teman. Di bagian atas tersedia 2 buah lover AC, 2 buah port USB, dan 2 buah lampu baca teman-teman. Kita coba. Oh masih mati teman-teman, masih dimatikan ya dari depan ya teman-teman. Dan ingat, untuk cas hanya digunakan untuk HP saja, untuk gadget saja ya teman-teman. Di bagian atas ini juga tersedia kompartemen penyimpanan teman-teman. Nah ini untuk jumlah seat, ini ada 32 seat dan kursinya jumbo semua teman-teman. Dan di bagian belakang sini tersedia toilet, tapi ini ada barang bagasi yang banyak banget paketan teman-teman. Dan ini kita coba buka. Oh masih dikunci nih kayaknya ini teman-teman. Nantilah ya kalau ada waktu kita review. Tapi pada umumnya lah toiletnya teman-teman. Oh ya, satu lagi, di kompartemen penyimpanan bagian atas tersedia charger, jadi aman ya teman-teman. Tidak lama berselang teman-teman, setelah review interior base ini diberangkatkan lebih cepat pukul 3:30 sore. Jadi keberangkatannya lebih cepat setengah jam karena penumpangnya sudah naik semua. Total penumpang hari ini ada 27 orang teman-teman. Semuanya menuju ke Mataram di Pulau Lombok teman-teman. Nggak tahu nanti setelah dari Mataram apa lanjut atau tidak. Sepertinya sih lanjut karena ada beberapa penumpang yang turun di Bima teman-teman. Seperti biasanya kalau di pintu keluar Terminal Purabaya Mengurase, antrinya ini karena bus-bus yang AKDP dan akap jurusan Jogja, Solo, Magelang, Cilacap itu ngantri di depan teman-teman. Nah kita lihat nanti berapa menit nih kita di depan teman-teman ini. Ya semoga nggak terlalu lama karena di depan ini bis Laksana ya. Ini jurusan ke Malang teman-teman. Biasanya agak lama sih kalau bis jurusan Malang itu ngantrinya di depan ini, ngetemnya di depan teman-teman. Alhamdulillah ternyata hanya 10 menitan tadi di depan exit Terminal Purabaya Mengurase. Wih, Cipto GM teman-teman. Wih, ada ya Cipto GM itu pariwisata tambahan atau gimana ya teman-teman? Barangkali teman-teman yang tahu silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Nah begitu keluar dari Terminal Purabaya Mengurase, ini bus langsung masuk tol, ngejos sampai full tol di terakhir exit tol Gending kalau tidak salah teman-teman. Untuk first impression ini setelah masuk tol teman-teman, ini bus menggunakan sasis Hino RK8 dan
sudah air suspensi, jadi nyaman sekali teman-teman. Dan satu hal, ini bis terawat sekali karena kedap sekali teman-teman. Nah, ini setelah perjalanan kurang lebih 1,5 jam dari terminal Purabaya Mungurase, ini kita sudah nyampe di exit tol Gending teman-teman. Nah, setelah ini kita langsung masuk di jalur Pantura teman-teman. Kita nikmati sensasi di jalur Panturanya teman-teman. Loh, ada GH ini dari Jepara kalau tidak salah itu, atau dari Purwodadi ya itu ada mogok teman-teman. Wah, kasihan juga ya. Semoga secepatnya bisa diperbaiki dan melanjutkan perjalanan teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini kita sudah sampai di Paiton, tepatnya di PLTU Paiton teman-teman, pembangkit listrik tenaga uap yang mengaliri listrik seluruh Jawa Bali teman-teman ya. Disinilah pusatnya teman-teman. Nah, setelah ini kita akan berhenti di rumah makan Utama Raya, tempat servis makan pertama perjalanan dari Surabaya menuju ke Lombok teman-teman. Kira-kira servisnya seperti apa? Tetapi sebelum kita servis makan di rumah makan Utama Raya, mungkin video kali ini saya akhiri terlebih dahulu karena terlalu panjang juga nanti. Jadi nanti kita sambung lagi di part 2 teman-teman. Tapi sebelum saya akhiri, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar saya tetap semangat dalam membuat video teman-teman. Oke, saya akhiri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.